apa benar yang dikatakan bahwa di perkataan kita tuh ada yang namanya kuasa? Doa. Jadi kalau lo mau memperbaiki perkataan lo, perbaiki hati. Kalau hati udah diperbaiki, perkataan pun akan mengikuti. Terus perkataan kebohongan, maka itu akan jadi kebenaran. Iya. Makanya sampai sekarang masih terjadi tuh. Lo nyebar hoax sekali dua kali mungkin dibilangnya hoax. Tapi kalau 10 kali, 20 kali itu bukan hoax lagi, namanya kebenaran. Susahnya jadi Kristen. Oke. Sekarang Susahnya jadi Kristen hari ini mau ngebahas tentang yang berhubungan dengan mulut, perkataan. Jadi kita harus menjaga perkataan. Nah, yang gue bingung gini, apa benar yang dikatakan bahwa di perkataan kita tuh ada yang namanya kuasa? Doa. Gitu. Apa bedanya juga dengan sugesti nih? Jadi ketika bedanya kalau kita perkataan apa yang kita katakan itu terjadi, apakah itu karena mulut kita berkuasa atau karena terus dikatakan pada akhirnya jadi sebuah kepercayaan yang tanpa dasar, jadinya jadi nyata gitu. Nah, coba dari Bapak Billy dulu. Oke. Sebenarnya tuh kalau mau tahu perkataan itu kita harus tahu sumber perkataan itu dulu, cuy. Jadi memang sumber dari semua perkataan tuh hati sebenarnya. Iya. Dari hati lah. Iya, karena Tuhan Yesus bilang nih di Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena ini spesifik banget, yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, jadi setiap perkataan bisa dibilang sumbernya adalah hati. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang ya, kalau lo mau memperbaiki mulut seseorang, perbaikin dulu hatinya. Berarti sama kayak judul bukunya Pak Bio ini ya. Jaga hati, jaga hidup. Kok sudah nih? Gitu. Nah, jadi kalau hatinya beres ya. Jadi kalau lo mau memperbaiki perkataan lo, perbaiki hati. Kalau hati udah diperbaiki, perkataan pun akan mengikuti. Kayak sumbernya lah ya. Betul. Nah, karena kenapa perkataan itu dampaknya akan kemana-mana sebenarnya. Gitu. Bahkan ya gue nonton satu video ya. Jadi dia ini pemenangnya, gue lupa tuh, ada public speaking dunia, kompetisi public speaking dunia. Ada dia tahun berapa tuh? Dia championshipnya lah pemenangnya. Nah, dia tuh cerita di presentasinya. Jadi dia punya temennya ini tuh sayang banget sama bapaknya. Nah, tapi bapaknya ini tipe orang yang perfeksionis, tipe orang yang nggak gampang kagum lah. Akhirnya nih anak saking pengennya bikin seneng bapaknya, dia kerja keras banget di kampus, sampai akhirnya tuh bisa dibilang dia tuh dapat straight A, jadi A semua tuh ini. Mungkin IPK-nya 4 kali ya, atau mungkin di semua yang paling tinggi? Magna cum laude ya paling tinggi. Mungkin dia udah di situ posisinya. Nah, waktu dia lapor ke bapaknya, "Pap, aku dapat straight A," gitu kan. Terus bapaknya cuma ngomong gini, "Oh iya. Sorry ya, gue lagi sibuk," terus dimatiin. Nah, semenjak itu hidupnya langsung hancur berantakan, langsung narkobaan, bla bla bla, sampai akhirnya dia overdosis. Dan sebelum dia meninggal ditanya sama teman-temannya, "Kenapa lo lakuin ini?" Dia cuma bilang gini, "Kalau orang yang begitu gue sayang tidak mempedulikan gue, buat apa gue peduli sama hidup gue?" Kayak gitu. Nah, jadi tuh pesannya si public speaker ini, itu dia cuma bilang gini, mulut atau perkataan itu justru lebih berbahaya daripada rokok, daripada minum-minuman keras. Justru mulut, perkataan itu justru itu lebih berbahaya. Dia bilang kayak gitu. Jadi ternyata dampak sebuah perkataan itu bukan cuma menyakiti hati orang, tapi bisa mengubah hidup orang. Bukan mengubah, menghancurkan masa depan seseorang. Banyak hal karir hancur gara-gara perkataan. Ya kan?
Ya, kalau di dunia politik lebih sering tuh kan. kacau. Terus orang viral gara-gara ngatain. Kamu dungu nih, misalnya kamu dungu. Nggak kuat mental. Dungu Mesti bener. ngatain orang dengan sara ya kan. Karirnya selesai gitu. Betul. Kalau gue sih mau masuknya dalam konteks perkataan buat diri kita sendiri. Jadi kan kita masih jadi misteri ya kalau ada pernyataan begini. Apa yang lo perkatakan itu akan jadi kenyataan. Iya. Kan? Emang kalau di dalam secara psikologi kalau gue nggak salah ya itu ada namanya hukum tarikan tuh, law of attraction. Jadi apa yang lo tarik di dalam pikiran, lo katakan itu pasti terjadi. Iya. Ya kita nggak tahu apa itu benar atau tidak, makanya banyak orang tuh kalau dikasih baju agamanya adalah perkataan tuh adalah doa. Iya kan? Betul. Ya, tapi Baju agama nih. Iya kan, perkataan tuh ada doa. Tapi kalau gue pengen inget ada satu orang namanya itu temannya Hitler banget, orang kepercayaannya Hitler. Orang yang suka propaganda. Goebbels apa namanya? Joseph Goebbels. Si itulah. Gitu. Dia ngomong begini nih. Teorinya dia tuh masih dipakai sampai sekarang. Propaganda. Teruslah perkatakan kebohongan. Goebbels. Kanselir Jerman. Joseph Goebbels. Ya, Teruslah perkataan kebohongan, maka itu akan jadi kebenaran. Iya. Makanya sampai sekarang masih terjadi tuh. Lo nyebar hoax sekali 2 kali mungkin dibilangnya hoax. Tapi kalau 10 kali, 20 kali itu bukan hoax lagi, namanya kebenaran. Nah, itu dalam konteks perkataan. Nah, maksudnya gini, terkadang kalau kita terus perkatakan yang negatif dalam hidup kita, mungkin itu yang ngebentuk alam bawah sadar kita dan iman kita jadi lemah. Betul. Kalau bisa mungkin ya secara psikologi gitu kan. Bisa mau bilang, gimana bisa, bisnis nggak akan bisa nih. Kalau dia mah enak, bapak mak emang udah kaya dari dulu. Orang dalamnya ada. Akhirnya kita bilang nggak bisa. Gue nggak berhasil, nggak bisa masuk UI, nggak bisa masuk negeri, nggak bisa ini, nggak bisa. Yaudah gue begini nggak bisa. Akhirnya yang ngebentuk diri kita tetap nggak bisa. Jadi kalau gue bilang kalau kita terus perkatakan yang positif itu tuh kayak menambah energi tambahan buat kita untuk kita bisa strike untuk menuju kesuksesan atau yang cita-citakan gitu. Makanya kalau di dalam Alkitab ada satu ayat yang syaratnya untuk menjadi berhasil dan beruntung. Di Yesus 1 ayat 8 kan. Dia begini, perkatakanlah kitab Taurat siang dan malam. Iya. Baru terjadi yang namanya lo berhasil dan beruntung. Maksud gue mikir ya, apa ngaruhnya ya gitu ya? Apakah cuma metode seperti orang-orang yang menghafal pelajaran? Coba gue pikir gini, ketika kita terus perkatakan firman positif, firman Tuhan, ketika masalah datang kita terus perkatakan firman, bukan kalau kita kemarin ngomongin tentang khawatir dan kairos, ya kan? Tuhan kok terjadi masalah gini, tapi kita tetap bersyukur. Firman itu pasti ngebentuk hidup kita dan iman kita terus percaya sama Tuhan. Makin bertumbuh. Akhirnya kita nggak lemah, kita tetap berjalan ke arah rencana Tuhan sampai kairos Tuhan terjadi berhasil dan beruntung. Jadi perkataan itu kekuatannya di situ untuk diri kita. Gitu kan. Baik gitu kalau dalam konteks diri kita sendiri gitu. Karena juga kuatnya tentang perkataan itu benar dari hati ya. Ada sebuah kisah nih gue tahu dari podcastnya Bang Deddy nih, Deddy Kobusher. Jadi ada satu orang dia kerja di sebuah pabrik daging gitu loh. Dia masuk ke sebuah freezer daripada pabrik daging tersebut, tiba-tiba terkunci dari luar. Gitu. Ketika dia terkunci dari luar, dia perkatakan gini, aku kedinginan gitu loh. Terus dia perkatakan hal-hal yang demikian. Terus yang terakhir dia bilang I love my family. Akhirnya setelah itu dia meninggal di situ. Nah, ketika ditemukan di otopsi, pas di otopsi ternyata matinya karena kedinginan. Tapi pas dicek ternyata freezernya rusak. Tapi pas di otopsi matinya tuh karena kedinginan. Gitu. Karena berarti hal demikian ketika dikatakan terus kayak kedinginan itu menjadi sebuah kepercayaan yang tanpa dasar yang pada akhirnya mencelakakan kehidupan kita. Ada satu kisah lagi, dia pemain football. Dia terima apa tuh namanya surat daripada dokternya bahwa dia terkena sakit jantung dan hidupnya nggak lama lagi. Ketika dia berkata sama teman-temannya, saya akan main sekali lagi
Setelah itu saya akan mati, dia bilang gitu. Dan bener, dia main, setelah itu dia mati. Tapi pas dia cek lagi hasil daripada rekam medisnya itu, ternyata itu ketukar sama temen. Jadi ketika dia mempercayai itu dan dia memperkatakannya hal yang demikian, itu jadi sebuah kepercayaan yang tanpa dasar yang pada akhirnya benar. Bukan hanya mengubah hidupnya, tapi menghancurkan. Iya. Jadi dengan kata lain bisa dikatakan bahwa kita harus berhati-hati dalam berkata-kata. Gitu. Karena dengan perkataan itu maka muncullah kepercayaan kita dengan perkataan itu. Makanya saya setuju dengan Ando, setiap hari harus perkatakan firman, jangan perkatakan hal yang buruk, apalagi kalau yang sudah punya anak. Jangan dikatain bodoh, bego, maaf, goblok, bandel. Nyesel punya. Iya, kita lahirin gitu. Kita tetap harus blessing, walaupun kita anaknya mungkin bener bandel, tapi kondisinya gitu. Blessing dan doain supaya ada berkat Tuhan yang turun. Betul. Gitu aja mungkin hari ini. Thank you buat teman-teman yang nonton. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya dalam satu channel, yaitu adalah Millennial Baper.